Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di kegiatan PJJ pertemuan ke-6, yang mana kita ini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Begitu juga Bunda di rumah juga sehat walafiat. Anak-anak Bunda yang Bunda bahagiakan, yang Bunda banggakan, biarpun kita di dalam kegiatan PJJ ini tidak bertatap muka, tetapi hati kita tetap menyatu di dalam mengikuti kegiatan ini. Ibu Bunda selalu mengingatkan kepada kalian, tak bosan-bosannya kalian harus mematuhi kegiatan yang mana sekarang ini supaya kita selalu sehat, terhindar dari virus-virus yang mewabah, seperti kita harus mempergunakan masker, cuci tangan yang bersih, dan menjaga jarak sesama temanmu. Baiklah, siswa semuanya, sebelum kita mulai belajar, tak bosan-bosannya kita selalu membaca doa menurut kebiasaan kamu, di mana setiap kita membaca doa, amal kita sudah ditulis oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Baiklah siswa semuanya, kita baca doa mulai. Selesai. Baiklah siswa semuanya, sebelum kita masuk kepada materi PJJ berikutnya, terlebih dahulu Bunda mengulang kembali pelajaran minggu kemarin, di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai hukum dasar, yaitu setiap produk hukum, tindakan atau kebijakan pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis, harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sebagai alat kontrol, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. 3. Sebagai pengatur, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Yang berikut, sebagai alat penentu, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara, termasuk para aparat negara. Nah, itu materi kita minggu kemarin. Sekarang kita masuk kepada materi berikutnya tentang peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedua, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kedua, siswa juga mampu menjelaskan cara melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pengembangan nilai karakter yang harus kamu miliki
yaitu mensyukuri semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berempati terhadap orang lain saat tertimpa musibah, dan saling tolong-menolong antar sesama. Kehidupan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Pola kehidupan berkelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan bernegara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Semua peraturan perundangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Apa maksud dari kalimat ini? Setiap warga negara itu harus patuh dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila yang kita anut sebagai warga negara yang baik. Supaya apa? Supaya di dalam kehidupan kita akan terarah, akan bisa melaksanakan ketertiban dan kedisiplinan serta keteraturan dalam kehidupan bernegara. Untuk apa? Untuk mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Kita contoh ya, anak-anak semuanya. Jadi kalau kita lihat tadi bahwasanya di dalam kehidupan bernegara itu setiap warga negara ataupun kamu sebagai peserta didik, kamu tetap melakukan aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan kamu. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai masyarakat yang sejahtera dan damai. Baiklah siswa, di dalam istilah perundang-undangan merupakan suatu gambaran dalam suatu proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan peraturan negara. Sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam-macam peraturan negara. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1204 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Landasan peraturan perundang-undangan negara Indonesia adalah Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Kalau kita lihat di sini, bahwasanya kita tak terlepas dari Pancasila sebagai landasan ideal
dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Sekarang kita lihat, sikap dan komitmen mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada argumentasi bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Karena terlekat pada proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga tidak bisa dirubah baik secara formal maupun secara material. Jadi ini siswa semuanya, kita lihat dalam mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah yang harus kita jaga sebaik mungkin, karena itu tidak mudah kita mendapatkan di dalam memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 ini. Tidak bisa dirubah oleh siapapun, baik itu pejabat tinggi sekarang ini maupun para pakar-pakar hari ini. Tidak boleh merubah. Karena apa? Itu adalah hasil para pejuang-pejuang kita yang telah gugur di medan perang yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir, yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau yang kita kenal ke dalam batang tubuh. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Ya, jadi melakukan perubahan atau pembahasan dengan cara adendum. Jadi di sini, di dalam konsep kesepakatan untuk tidak boleh merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu. Ada kesepakatan dasar yang tidak boleh dirubah oleh siapapun sebagai warga negara. Apalagi kamu sebagai seorang pelajar belum berhak untuk merubah di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara tersebut. Kesepakatan dasar itu yang terdiri dari 5 ini harus kita kuasai, harus kita miliki sebagai warga negara yang baik. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum itu artinya adalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah asli.
Nah, disinilah kamu sebagai seorang siswa, sebagai peserta didik, ataupun Bundo sebagai warga negara Republik Indonesia ini, kita wajib melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Misalnya, sekarang peserta didik selalu sering berada dalam lingkungan sekolah. Kalau kamu sebagai peserta didik, kamu itu diharapkan untuk bersikap jujur dan sopan kepada Bapak Ibu guru dan seluruh warga sekolah agar dapat terciptanya kedamaian. Kalau kamu sebagai peserta didik berada di lingkungan tempat tinggal, sebaik mungkin kamu itu sering bermusyawarah dengan anggota keluarga maupun tetangga untuk memutuskan masalah bersama sehingga tidak terjadi permusuhan atau perkelahian yang kita kenal dengan tawuran. Kalau kamu sebagai peserta didik berada di lingkungan masyarakat, memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang tersebut. Misal, nih kamu nih ada tetangga kamu mau pindah rumah. Apa yang bisa kamu bantu? Apa yang bisa kamu berikan kepada tetangga kamu itu? Secara otomatis kamu ikut juga membantu mengangkat barang-barang yang ada dimiliki oleh tetangga kamu tersebut. Kalau seandainya kamu sebagai pelajar yang pintar, juga bisa membantu tetangga kamu yang belum pintar, di mana kamu bisa memberikan ilmu-ilmu yang sudah kamu perdapat di sekolah kamu itu sendiri. Itulah kalau kamu berada di lingkungan masyarakat. Baiklah siswa semuanya, untuk sementara materi PJJ semester 6, PJJ 6 ini yang bisa Bundo sampaikan, semoga apa yang Bundo berikan ini bermanfaat bagi kamu untuk mempelajari lebih dalam. Dengan kalau kamu sudah punya buku paket, jangan lupa membuka buku paket bab 2 halaman 40 sampai dengan 43. Sebelumnya Bundo ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.